teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaya Dewi Muri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika, kelas 6B, Pembelajaran Matematika Daring. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Schoology. Nah, Schoology itu merupakan sebuah learning management system yang dapat membantu guru dalam merencanakan, membuat, serta mengatur materi ajar seorang guru secara online. Dan juga Schoology ini sebagai media evaluasi hasil belajar siswa. Nah, Schoology ini juga dapat diakses melalui websitenya dan juga mobile phone dengan cara mendownloadnya. Tentu saja hal ini dapat memudahkan siswa untuk mengakses materi ajar yang telah kita buat melalui mobile phone mereka. Nah, akan tetapi jika kalian ingin membuat materi ajar, kalian harus masuk ke situs webnya, bukan ke aplikasinya. Secara umum, fungsi dari Schoology ini hampir sama dengan learning management system lainnya, seperti Edmodo, Google Classroom, dan lain sebagainya. Schoology ini pastinya juga memiliki kelebihan serta kekurangan dalam penggunaannya. Misalnya kelebihannya yaitu pertama, stay connected, yaitu pengajar atau guru bisa mengatur segala kegiatan yang akan dilakukan kepada murid, baik pembaruan grup atau course, serta memberi umpan balik kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua yaitu extend class time, yaitu seorang siswa dapat melihat soal secara online, belajar mandiri, serta membentuk kelompok dengan temannya dimanapun dan kapanpun. Nah, yang ketiga ada manage on the go, yaitu mudah untuk mengakses siswa. Yang keempat yaitu leverage iOS and Android device, yaitu dapat didapatkan secara gratis dengan cara menginstalnya di mobile phone atau diakses melalui websitenya di laptop. Karena Schoology ini bisa diakses secara melalui Android maupun iOS. Kelebihan yang kelima yaitu adanya fasilitas untuk absensi atau attendance, yaitu yang bisa digunakan untuk memeriksa setiap kehadiran siswa seperti di dalam kelas dan tersedia fasilitas analitik yaitu untuk melihat atau mengontrol setiap aktivitas siswa di setiap assignment, course, discussion, dan lain sebagainya. Kelebihan yang keenam yaitu adanya modernisasi atau pengaturan terhadap pengguna, yaitu jika kalian ingin bergabung pada kelas atau grup, yaitu status dari access only, kemudian invite only, dan juga allow request atau open. Sebelum mempublish suatu postingan dari siswa pada course, kita bisa memfilternya terlebih dahulu, sehingga tidak semua siswa dapat melakukan postingan ke course. Nah, selain ada kelebihan, tentu ada kekurangan di setiap aplikasi. Kekurangan dari Schoology ini yaitu pertama, karena berbasis online, jadi saat ingin mengakses Schoology itu membutuhkan internet, karena belum tersedia akses Schoology secara offline. Yang kedua, yaitu tampilan dari menu home-nya itu kurang interaktif. Jadi saat pertama login atau mengakses Schoology, mungkin sebagian dari kamu akan merasakan bingung atau kesulitan untuk memahami fitur-fitur yang tersedia di Schoology. Kekurangan yang ketiga yaitu untuk pengaturan bahasanya masih kurang variatif, termasuk bahasa Indonesia yang belum tersedia di dalam Schoology-nya. Nah, selanjutnya kekurangan yang keempat yaitu jika diakses pada mobile phone, konten yang tersedia kurang lengkap. Kekurangan yang kelima yaitu fasilitas untuk peserta didiknya itu juga kurang. Lebih banyak fasilitas untuk guru atau pengajarnya. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan secara detail bagaimana cara penggunaan dari Schoology ini. Nah, namun akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagaimana cara kalian masuk ke akun Schoology-nya.
Bagian yang kedua, bagaimana membuat kelas online serta mengenal berbagai fitur-fiturnya. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara kalian nanti untuk mengupload materi, tugas, kuis, serta ujian online di psikologi. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu nanti bagaimana caranya untuk merekap hasil nilai akhir dari siswa. Selamat memperhatikan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu bagaimana cara masuk ke akun psikologinya. Berikut caranya. Oke, pertama-tama kita masuk ke bagian awal dari akun psikologinya. Terdapat dua pilihan, yaitu login dan sign up. Login digunakan jika kalian sudah mempunyai akun dari psikologinya. Sign up digunakan jika kalian sama sekali belum memiliki akun psikologinya. Nah, di bagian sign up ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada instructor. Instructor digunakan jika kalian berperan sebagai guru. Kemudian ada student. Student digunakan jika kalian berperan sebagai siswa. Selanjutnya ada parents. Parents digunakan jika kalian sebagai orang tua dari anak-anak yang ada di psikologi. Nah, parents ini digunakan jika ada orang tua yang ingin memantau perkembangan anak-anak mereka dalam pembelajaran online psikologi. Nah, berikutnya, karena saya sudah memiliki akun psikologinya, maka di sini saya tinggal login saja. Baik, setelah kita login tadi, tampilan awal atau halaman awal dari psikologi ini seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan tab, mulai dari profil kita, notifikasi, pesan, kalender, app center, dan pencarian. App center ini digunakan untuk mentautkan kelas kita ke berbagai media seperti Google Drive, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kiri, di bagian ini, ada course, group, dan resources. Course digunakan jika kalian ingin membuat kelas baru atau memasuk ke kelas yang sudah ada. Group digunakan jika kalian ingin membuat grup yang digunakan untuk berdiskusi dengan teman kalian. Kemudian researchers. Nah, fitur researchers ini menjadi penting di psikologi karena di sini kita bisa menambahkan rubrik belajar seperti assignment, link, discussion, dan lain sebagainya. Jadi, bagian researchers ini sangat penting atau sangat berguna ketika sedang dalam proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya di bagian sini ada learning objective. Learning objective ini bisa kita gunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran dari materi ajar kita. Setelah melihat bagaimana cara masuk atau login ke akun psikologinya, kita lanjut ke bagaimana cara membuat kelas online dan mengenal berbagai fitur psikologi. Berikut caranya. Selanjutnya akan dilihatkan bagaimana cara membuat kelas online dan mengenal fitur-fiturnya. Pertama, kalian klik course. Nah, di bagian course ini, klik yang My Course. Atau jika halamannya masih kosong, klik yang bagian sini Create Course. Setelah kita klik My Course tadi, halaman selanjutnya adalah seperti ini. Di bagian Manage Course, kita klik yang Create Course. Nah, selanjutnya kita isi yang course name. Misalnya diisi dengan kelas 11 IPA 1. Section name-nya kita isi matematika. Subjek areanya ini diisi sesuai dengan pembelajaran yang kalian mau ajarkan.
Nah, di sini karena di course name-nya di sini kelas 11, maka di bagian levelnya diisi kelas 11 juga. Klik create. Setelah diklik create tadi, maka halaman selanjutnya, halaman dari course-nya seperti ini. Nah, di bagian ini kita bisa mengedit gambar dari tampilan awal kelas kita. Bisa dipilih dari gambar-gambar di sini, atau bisa kita pilih dari file yang telah ada. Namun di sini saya akan memilih gambar yang telah ada di sini saja. Kita pilih yang ini. Nah, tadi setelah kita rubah gambarnya, maka akan berubah seperti ini. Selanjutnya, ke bagian bawah. Bagian bawah ini adalah fitur-fitur dari course ini. Yang pertama ada material. Material digunakan untuk menambah atau mengatur bahan ajar yang telah kita buat. Caranya tinggal klik add material ini. Sini kalian tinggal pilih add assignment, add assessment, add file link or external tools, add discussion, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibahas ke tahap selanjutnya. Kemudian ada fitur update. Nah, di fitur ini berguna untuk membuat announcement atau memberikan informasi kepada siswa tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan di kelas. Dengan cara kalian klik pause, maka pemberitahuan akan langsung muncul di bagian pemberitahuan si siswa. Selanjutnya, fitur selanjutnya ada gradebook. Oke, di bagian gradebook ini merupakan fitur yang memuat list nilai siswa yang telah mengerjakan tugas atau kuis yang telah kita berikan. Di sini akan terlihat secara otomatis nilai yang telah diperoleh oleh siswa dari mengerjakan tugas-tugas yang telah kita berikan. Selanjutnya ada grade setup. Nah, di bagian grade setup ini berfungsi untuk mengatur kategori penilaian kita. Nah, di bagian ini kita wajib mengisi, karena jika kita tidak mengisi di bagian gradebook ini, nilai siswa tidak akan muncul secara otomatis. Jadi kita harus mengaturnya terlebih dahulu agar nilai siswa muncul secara otomatis di bagian gradebook ini. Selanjutnya, fitur badges. Di bagian badges ini digunakan untuk memberikan penghargaan kepada siswa kita yang telah mencapai indikator tertentu. Di sini ada berbagai macam penghargaan. Ada perfect attendance, good listener, homework, leadership, most improved, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan badges lainnya atau penghargaan lainnya yang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ada fitur attendance. Attendance ini merupakan fitur yang memberikan kita laporan terkait list kehadiran siswa. Di sini akan terlampir secara otomatis list-list kehadiran siswa yang masuk ke kelas online kita dengan cara diatur terlebih dahulu. Selanjutnya ada fitur members. Di bagian fitur member ini merupakan fitur yang bisa melihat list siswa yang sudah bergabung di kelas online ini. Di sini sudah terdapat satu member atau satu siswa yang telah bergabung di dalam kelas online 11 IPA 1 ini. Kemudian, agar orang tua dapat mengakses kelas atau memantau perkembangan anak-anak mereka, di sini bisa dilihat ada akses code. Lalu kita berikan akses kode ini kepada orang tua dan mereka sudah bisa mengakses kelas online yang kita
buat dan memantau perkembangan proses belajar dari anak-anak mereka. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu bagaimana cara mengupload materi, tugas, kuis, serta ujian online di Schoology. Materi, tugas, serta kuis itu masuk ke kelompok dari assignment, sedangkan ujian online masuk ke bagian assessment. Akan dijelaskan apa perbedaan dari assignment dan assessment. Yang pertama ada at assignment, yaitu ditujukan untuk penugasan yang bentuk luarannya itu berbentuk file seperti dokumen, foto, suara, atau audio, dan penilaiannya ini harus diisi secara manual. Sedangkan assessment yaitu ditujukan kepada siswa untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat langsung di aplikasi Schoology-nya. Dan juga hasilnya bisa langsung masuk ke fitur Gradebook Schoology secara otomatis. Berikut bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya akan dibahas bagaimana cara mengupload materi, membuat tugas, dan cara membuat kuis. Pertama-tama, silakan kalian masuk ke kelas yang telah dibuat sebelumnya. Setelah sudah masuk ke kelas yang telah dibuat sebelumnya, sekarang mari kita mengatur materi kelas yang akan telah kita buat. Dengan cara mengklik materials terlebih dahulu, kemudian pilih Add Materials. Nah, di menu Add Materials ini terdapat berbagai macam bagian. Ada Add Folder dengan menambahkan folder, menambahkan tugas, menambahkan file, link, atau external tools, menambahkan diskusi, dan lain sebagainya. Nah, di bagian sini ada Import from Resources. Nah, di bagian sini digunakan apabila kalian ingin menambahkan file materi kalian yang telah ada di kelas lain. Kemudian diimport ke kelas yang satunya lagi. Nah, selanjutnya ada menu option. Di sini option ini digunakan untuk agar file materi kita bisa sampai kepada siswa. Oke, langsung mulai saja. Anggap di setiap materi pelajaran yang kita ampu itu ada 5 pertemuan. Nah, di setiap pertemuan terdapat file presentasi, materi pendukung, dan juga kuis untuk mendukung pemahaman siswa di akhir pembelajaran. Lanjut, agar materi ajar kita itu mudah diakses oleh siswa, maka kita akan membuat 5 folder yang mewakili tiap-tiap pertemuan. Dengan cara mengklik Add Materials, kemudian pilih yang Add Folder, lalu muncul seperti ini. Title-nya kita isi sesuai dengan folder kalian masing-masing ya. Lalu pilih warna yang kalian inginkan, deskripsinya boleh diisi. Selanjutnya bagian tanggal ini diisi apabila kalian ingin materi ini terbuka pada tanggal yang sudah ditentukan, misalnya tanggal 30 dan diakhiri tanggal berapa. Jadi jika tanggal ini sudah ditentukan, maka materi yang kita buat tadi hanya bisa terbuka di tanggal segini sampai tanggal segini. Selanjutnya di bagian availability ini ada beberapa pilihan. Ada publish, ada unpublish, ada publish on start date, ada publish during date range. Nah, yang publish ini bisa digunakan jika materinya langsung ada di bagian siswa. Nah, unpublish ini jika materinya hanya untuk kita sendiri,
publish on start date ini dibuka ketika tanggal yang sudah kita tentukan ini, lalu ada publish during that range. Nah, ini digunakan jika bisa dibuka ketika tanggal ini dan berakhir di tanggal segini. Nah, di sini kita pilih publish, boleh dibuka kapan saja. Lalu klik create. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita save agar bisa dilihat oleh siswa. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengupload file, link, atau external tool yang akan kita ajarkan di pertemuan pertama ini. Klik yang ini nih. Nah, lalu pilih yang add file /link /external tool. Nah, di sini kita bebas mau memilih memasukkan apa, ada file, ada link, atau ada external tool. Nah, di sini saya akan memasukkan ketiganya. Yang pertama akan memasukkan file. Diklik aja. Lalu muncul tampilan seperti ini, maksimalnya itu 512 MB per file. Lalu pilih materi yang ingin kita lampirkan. Klik Add. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, jika saya ingin menambahkan video pembelajaran melalui YouTube, maka di sini saya akan lampirkan linknya. Dengan klik yang tadi, pilih yang link, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di bagian link tinggal di-copy saja link yang sudah di-copy tadi. Judulnya lalu klik Add. Nah, sudah muncul seperti ini. Tadi ada file dan ada link dari video pembelajaran. Selanjutnya saya akan melampirkan kuis sebagai tambahan nilai. Dengan cara klik tanda plus tadi, pilih add file, link, atau external tool. Nah, di bagian sini pilih yang external tool. Di sini tinggal dikasih judulnya, tugas 1. URL-nya tinggal disalin aja. Untuk tugasnya saya memakai Google Form. Jadi link yang ditampilkan di sini link dari Google Form. Lalu tinggal di-submit. Oke, sudah muncul seperti ini. Ada filenya, ada linknya, dan siswa bisa mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Oh iya, tugas ini selain bisa melalui Google Form, bisa juga melalui quizzes atau yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara membuat tugas dan tes atau quiz. Yang pertama, cara membuat tugas. Pertama-tama masuk ke kelas yang telah kalian buat sebelumnya, pilih yang materials, kemudian klik yang add materials. Nah, di bagian sini ada pilihan add assignment. Klik add assignment. Lalu muncul seperti ini. Nah, di bagian menu-nya isi mengenai tugas yang ingin diberikan kepada siswa. Misalnya
tugas pembuatan alat peraga trigonometri. Nah, di description ini diisi juga, misalnya isi seperti ini, boleh atau yang lain sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya, due date. Due date ini dipergunakan untuk mengisi tanggal kapan tugas ini bisa dilihat oleh siswa. Misalnya seperti ini. Nah, PTS ini itu adalah nilai tugas untuk siswa ketika siswa telah mengerjakan. Bagian kategorinya ini terdiri dari 2, yaitu ungrade dan grade new grading kategori. Ungrade ini, nah bagian ini nih diperuntukkan untuk tugas ini di bagian kategori apa sih? Nah, boleh diisi, boleh enggak, tapi di sini kita isi aja dengan mengklik-klik new grading kategori. Nah, ini bisa diisi tugas alat peraga. Lanjut ke period. Di sini periodnya ini cuma 1, no grading period, jadi tidak bisa memilih. Oke, selanjutnya ada scale atau rubrik. Rubrik ini adalah sistem penilaiannya, di mana sistem penilaiannya ini bisa berbentuk angka atau berbentuk huruf. Nah, di sini berbentuk angka. Kita pilih. Lanjut ke learning objective. Learning objective ini digunakan untuk mengatur indikator dari tugas yang kita berikan untuk siswa. Selanjutnya ada option. Option yang pertama ada lock. Lock ini digunakan untuk mengunci tugas agar siswa itu tidak bisa melihat tugas ini. Tapi di sini lock-nya ini nggak kita klik, karena kalau diklik akan muncul seperti ini. Nggak bisa dibuka siswa secepatnya. Tapi kalau option lock ini nggak diklik, maka siswa bisa membukanya kapanpun dia mau. Kemudian option selanjutnya ada submission enable. Submission enable ini harus diklik karena jika tidak diklik, siswa tidak akan bisa mengirim tugas yang telah kita berikan. Selanjutnya ada publish to student. Nah, publish to student ini harus diklik juga, karena jika tidak diklik, maka siswa tidak bisa melihat tugas yang kita berikan. Selanjutnya ada grade statistic disable. Nah, ini di sini itu berguna agar kita bisa melihat berapa banyak siswa yang mengerjakan tugas yang kita berikan. Selanjutnya ada comment, dan di sini ada copy to course. Nah, copy to course ini berfungsi untuk menyalin atau mengopi tugas ini ke kelas yang lain. Misalnya kita mengajar di 2 kelas, kelas 10, kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2. Nah, kita akan mengkopinya ke kelas 11 IPA 2, maka kita tidak perlu repot-repot lagi membuat tugas sama seperti ini. Lalu klik create, kemudian akan muncul seperti ini, yang bisa dibuka pada tanggal 30 April di jam 11.59 siang. Lalu selanjutnya bagaimana cara membuat kuis atau tes dengan cara mengklik Add Materials. Pilih Add Assessment. Nah, muncul seperti ini. Di bagian name-nya bisa diisi sesuai dengan tesnya. Dan di sini diisi misal tes 1 trigonometri.
Selanjutnya, yang bagian tanggal ini diisi kapan si siswa tersebut bisa membuka dari tesnya yang kita buat. PTS ini adalah nilai yang bisa diterima oleh siswa. Submission. Submission ini terdiri dari empat pilihan. Inti dari submission ini intinya si siswa tersebut bisa mengirim tes yang kita buat atau tidak. Selanjutnya ada password. Passwordnya ini nggak usah. Selanjutnya kategori. Sama seperti tadi, kategorinya diisi karena untuk kategori ini diisi untuk kepentingan nanti di gradebook agar bisa membedakan yang mana tugas ataupun kuis. Pilih yang create new grading kategori, isi dengan kuis 1. Lanjut ke scale. Scale ini kita pilih yang numerik lagi. Selanjutnya ada option. Option ini ada menunya. Pertama, publish to student. Ini diklik ya. Kalau publish to student yang nggak diklik, siswa nggak bisa ngelihat tes yang kita buat ini. Selanjutnya ada grade statistic disable. Digunakan untuk melihat berapa siswa yang masuk dalam tes ini. Lalu sudah diisi semua, diklik yang create. Nah, selanjutnya kita dibawa ke bagian sini. Bagian ini berfungsi untuk mengatur bagaimana tes yang ingin kita buat. Ada menu setup di sini untuk mengatur bagaimana jalannya dari tes tersebut. Kemudian ada question. Question ini terdapat beberapa macam, ada multiple choice, true false, matching, ordering, dan sebagainya. Nah, di sini itu tinggal pilih aja yang mana yang mau dipakai. Kemudian grading. Grading ini tuh nilainya ya, nilai dari studentnya. Kemudian di sini ada preview. Preview ini untuk melihat bagaimana tes itu berjalan. Kita balik. Setelah kita bikin tes tadi, maka akan tersimpan seperti ini. Nanti siswa akan melihat tes yang kita buat di bagian si siswa nanti. Oke teman-teman, lanjut ya. Setelah tadi sudah melihat bagaimana cara penggunaan di tahapan ketiga, kita lanjut ke tahapan keempat, yaitu bagaimana cara membuat rekapan otomatis nilai akhir siswa. Biasanya guru itu selalu membagi sistem penilaian untuk guru, misalnya PR, ulangan harian, tes akhir, penugasan. Dan biasanya dibentuk ke dalam persenan. Sekarang kita lihat bagaimana cara merekap secara otomatis nilai akhir siswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian sistem penilaian secara otomatis. Nah, sama seperti tadi, caranya masuk ke bagian course, pilih kelas yang kalian buat tadi atau yang kalian inginkan masuk ke yang mana, lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu pergi ke bagian grade setup. Diklik aja grade setup-nya. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian awal ada yang namanya kategoris. Kategoris ini diperuntukkan yang seperti yang tadi dibilang untuk PR, untuk ulangan harian, untuk tes akhir, dan penugasan untuk membagi penilaian-penilaian yang akan diberikan ke siswa. Caranya dengan mengklik ads ini,
Lalu tampilannya seperti ini. Di menu kategori name, tinggal kita isi misal PR. Lanjut di calculate by, ini ada total PTS dan persen. Total PTS ini merupakan bentuk akumulasi nilai yang kita berikan untuk PR. Sedangkan persen ini adalah besaran dari pengerjaan PR tersebut. Nah, di sini kita akan milih persen. Lalu klik create. Nah, akan muncul seperti ini. Kita buat yang banyak selanjutnya. Oke, setelah kita buat seperti ini, tampilannya kan baru begini ya. Untuk bisa menampilkan persennya, kita pilih atau kita centang yang bagian wage categories. Dicentang, nah lalu muncul seperti ini. Nah, tadi kan diumpamakan bahwa PR itu 10%, penugasannya 40%, tes akhirnya 30%, dan ulangan hariannya 20%. Nah, di sini tinggal kita ubah aja yang tadinya 100 menjadi 40, nanti dia akan berubah secara tersendirinya di sini. PR-nya 10, tes akhirnya itu 30. Lalu ulangan hariannya 20%. Oke, baik. Nah, di bagian persen ini otomatis akan berubah mengikuti yang di depannya ini. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya di bagian grading period and final wage. Nah, di bagian ini yang harus diisi. Biasanya berguna untuk sistem penilaiannya itu terbagi menjadi berapa periode sih, misalnya per minggu, atau per bulan, atau per semester. Tinggal klik aja edit. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini misalnya kita akan buat per semester 1. Tanggal semester 1-nya ini dimulai dari bulan Juni ya, misalnya tanggal 18, berakhirnya di bulan Desember. 18 juga. Oke, dan setelah kita isi ini, klik save. Lalu muncul seperti ini. Lanjut ke bagian final grade setting. Bagian ini berisikan tentang gradebook scale. Nah, ini itu pengaturan untuk nilai akhir nanti berbentuk angka atau berbentuk huruf A, B, C, atau D. Nah, sedangkan yang calculate grade ini digunakan untuk nanti akhir-akhirnya tidak ada yang koma. Jadi pas-pasan nilainya tanpa ada koma. Nah, teman-teman, tadi itu tahapan yang keempat atau bagian keempat adalah penjelasan terakhir dari saya mengenai bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Schoology. Oke, sampai di sini saja video yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.